Oke men, gua lagi di dealer yang mana nih? Lagi servis pertama si Blacky. Tuh mumpung lagi sepi bengkelnya men. Tadi udah dibongkar cover CVT-nya, udah dibersih-bersihin, sama filter udaranya juga udah dibersihin men, nggak diganti ya men ya. Sama ini lagi di diagnosa nih sama montirnya, pakai komputer tuh men. Didiagnosa apakah ada kerusakan atau ada error. Mudah-mudahan nggak ada ya men ya. Oke, gua lanjut dulu men, servis pertama si Blacky ya men ya. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua channel kita 95 men. Seperti biasa, gua sedang di lokasi syuting gua nih men. Cuman karena di sananya panas, gua ngiuhan melipir di bawah pohon nih men, biar syutingnya enak men, adem. Nah, kali ini gua nggak akan bahas dulu tentang video yang gua bahas kekurangan NMAX Neo ini nih men. Soalnya video itu rame banget komentarnya, banyak banget yang pro kontra, banyak banget yang nggak terima pas gua bahas tentang kekurangan si NMAX Neo ini. Dan kali ini gua ingin bahas setelah servis pertama men, setelah servis pertama si NMAX Neo gue ini men. Jadi tadi gua lihat di dealer, dia cuman di apa sih namanya, dibuka CVT, dibuka CVT juga cuman dibuka covernya doang men, terus dibersihin, nggak dibongkar CVT-nya. Terus dibuka saringan udaranya nih men, filter udaranya pastinya, terus dibersihin juga. Dan sama didiagnosa men, diagnosa entah gua nggak ngerti lah, tadi didiagnosa pakai komputer kayak gitu. Terakhir ganti oli. Nah jadi ini sekarang olinya udah gua pakai oli Yamaha lagi men, yang 10W40. Kalau sebelumnya kan gua pakai Motul 10W30 men. Nah, gimana rasanya setelah ganti oli atau setelah servis pertama di dealer Yamaha? Ya, ada rasanya men. Beda banget rasanya, walaupun tadi cuman gua lihat cuman di utak-atik sedikit aja men. Gua kira kan bakalan disetting dan segala rupa lah, ternyata cuman dibersihin filter udara, ganti oli, sama didiagnosa apakah ada kerusakan dan lain-lain. Tapi walaupun seperti itu, ini barusan gua rasain pas pulang dari dealer nih men, enak rasanya, mesin halus, terus tarikan semakin enteng, sama apalagi ya men, ya itulah pokoknya sebelum servis pertama sama sudah servis pertama itu ada perbedaannya men, ada kerasanya lah, walaupun enggak terlalu signifikan. Nah kali ini di sela-sela gua bahas tentang apa aja sih servis pertama itu, gue ingin ngebahas tentang video yang rame banget viewersnya, alhamdulillah. Terus komentarnya rame banget juga men, yang gua bahas saat gua bahas apa ya kemarin tuh, kekurangan si NMAX Neo ini. Walaupun kemarin itu belum semuanya gua apa sih namanya, nggak semuanya gua sebutin men, itu ada yang lupa. Salah satunya nih, ini nih panel ini nih yang bener-bener melewat tuh, sama yang terakhir dari bunyi klaksonnya. Anjir, kurang banget bunyi klaksonnya tuh, nggak dewasa suaranya tuh, titit titit kayak gitu. Nah, sekarang gua ingin ngebahas sedikit aja men tentang video yang kemarin banyak yang komentar tuh, yang gua bahas kekurangan si NMAX Neo ini. Jadi kalian jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu baper, karena kembali lagi men, Yamaha itu kan pabrik itu memproduksi ribuan motor. Belum tentu punya gua seperti ini, punya lu juga sama. Makanya kan kemarin banyak yang komen punya gua enggak kok, emang warna hitam kayak gitu kok, dan lain-lain. Padahal kalau kalian lihat lagi, orang-orang yang komentar itu variatif men. Jadi mereka nggak semuanya pro dan nggak semuanya juga kontra. Ada yang iya bang sama chat gua juga kayak gitu, ya bang sama emang shockbreakernya kayak gitu dan lain-lain. Tapi kebanyakan pas gua lihat kemarin men, itu lebih banyak yang kontranya. Bahkan ada yang nyinyir, ada yang gak karuan, ada yang ngaco lah komentar-komentarnya tuh. Sementara gua bahas kan sesuai keadaan motornya men. Gua nggak mungkin motor jelek dibagus-bagusin kan, dan sebaliknya nggak mungkin motor bagus dijelek-jelekin. Tentang gua bahas tentang shockbreaker, tentang knalpot dan lain-lain, itu emang seperti ini kenyataannya. Terus harus gimana men, harus gua bagus-bagusin gitu? Tuh itu kan bener-bener kelihatan ininya cekah, ada renggang-renggang, terus catnya banyak apa sih namanya,
lecet-lecet rambut kayak gini, bukan berbicara tentang warna hitam glossy emang kayak gitu dan bla bla bla. Ya gimana lagi, emang kenyataannya kayak gini kok. Kena kaki dikit aja udah lecet-lecet. Gue juga penggemar motor Yamaha, terus gue juga pemilik motor Yamaha juga kan. Tapi gue nggak segitunya men, gak yang motor jelek dibagus-bagusin atau gua bela-belain, ya enggak lah. Walaupun kalian tuh harus memahami men, di video yang kemarin gua upload itu hanya sekian persennya dari semua kelebihan yang gua kagumin dari motor ini. Jadi ya perhitungannya kayak 20% kekurangan, 80%-nya gua puas lah. Jadi kenapa kalian harus baper gitu loh. Itu banyak banget yang komentar yang kontra tentang pas gua bahas si kekurangan NMAX Neo ini men. Gua juga nggak tahu kenapa ya men ya. Tapi kembali lagi, itu kan gue balikin lagi ke kalian semua men, tentang penilaian, tentang pendapat kalian, tentang kritik dan saran kalian. Gue balikin lagi ke kalian, gak ada intervensi harus menyukai motor ini atau harus apa sih namanya, nggak suka motor ini. Cuman ya gue sedikit nggak pahamnya tuh, sedikit nggak ngertinya tuh kenapa banyak komentar-komentar yang nyinyir. Bahkan ada yang bilang, lu motornya pinjem kali katanya, lu motornya apa sih namanya, ganti aja sama PCX. Terus pokoknya itu komentarnya lucu-lucu men. Jadi kalian yang belum tahu, kalian yang belum lihat, coba kalian lihat, coba kalian tonton video itu dan kalian cermati komentar-komentar yang orang-orang men di video itu men. Ya kalau gua sih fine-fine aja, gua senang-senang aja kalian banyak komen, kalian interaksi di video-video gua untuk sharing-sharing hal-hal tentang atau mengenai motor NMAX ini. Cuman yang gua sayangkan kenapa harus ada komentar-komentar yang ngaco. Kayak kemarin kan gua itu ngetesnya atau syutingnya tuh di tempat yang emang banyak bebatuan kayak tanah-tanah gitu men, kayak jalan buat trail lah. Banyak yang bilang, ya lu katanya bolak-baliknya di jalan yang seperti itu, ya lu motornya dibawa ke yang kayak gitu tempatnya. Itu tuh bukan tempat yang setiap hari gua lewatin, bahkan hanya pas gua bikin video aja men. Ya untuk ya kayak gini aja nih. Ini di sini nih gua nih. Ini kan kayak tempat terbengkalai, hutan, terus pokoknya nggak umum untuk dilewati lah. Itu kan bukan berarti gua tinggal di sana terus gua bolak-balik lewat sini, enggak men. Hanya pas bikin video aja. Jadi kalian tuh kalau mau komentar, cermati dulu isi videonya, cermati dulu maksud dan tujuan video gua kemana, baru komentar. Oke lah kalau misalkan untuk beberapa unit kalian bagus, misalkan punya gua banyak yang renggang-renggang, punya kalian enggak, ya itu kembali lagi kan, Yamaha bikin motor itu ribuan, terus itu enggak pasti semuanya sama, pasti ada yang beda. Jangan disamain kayak misalkan kalian beli motor Ducati atau BMW, itu build quality-nya terus pengecekannya itu pasti lebih optimal, pasti lebih maksimal lagi men. Makanya kalau untuk motor-motor yang global, yang pasaran kayak gini ya, ketika ada beberapa unit yang berbeda, ya itu udah wajar banget. Banyak banget men kejadian, misalkan di motor gua renggang lah atau apalah, terus di motor kalian yang punya itu enggak sama sekali ya. Itu emang kenyataannya kayak gitu. Kayak gitu men. Ya beda kalau kalian beli motornya Ducati atau BMW atau Kawasaki Ninja 1000 misalkan, itu udah pasti sama semuanya, kualitasnya sama, build quality-nya bagus. Nggak akan kalian nemu-nemu yang renggang-renggang kayak gini lah, terus kekurangan-kekurangan yang lainnya. Nah, berbicara tentang kerenggangan bodi, ada yang komentar juga tuh, katanya itu baru dibongkar kali, itu baru servis pertama dibongkar-bongkar kali. Enggak men, barusan aja servis pertama cuma dibongkar filter udaranya doang, enggak ke bodi. Jadi ini emang pure dari produksi motornya tuh. Ini kan renggang kelihatan. Ya kalau punya kalian bagus ya syukur alhamdulillah. Cuman punya gua ya seperti ini kenyataannya. Dan ada juga beberapa yang komen, ya bang sama punya gua juga kayak gitu. Nah itu kan ya mungkin untuk gua dan rekan-rekan yang lain kebagiannya pas yang ada renggang-renggangnya kayak gini. Terus untuk beberapa yang lain juga kebagiannya pas yang bagus-bagusnya. Itu kan nggak semuanya sama. Cuman kalau untuk berbicara chatnya, gua gimana ngomentarnya juga agak susah ya men ya. Perbedaan antara
misalkan warna hitam glossy itu emang gampang banget baret, sama kualitas catnya emang bener-bener tipis. Itu kan beda men. Baret-baret halus kayak gini kan kalau kena tekanan atau kena goresan yang kuat wajar baret-baret halus kayak gini. Tapi kan itu membuktikan kalau catnya ini tipis ya gini. Gua nggak tahu kena apa, padahal cuman bonceng anak gua misalkan cuman kena kaki doang, tapi baret-baretnya baret kayak kena goresan yang tekanan bener-bener ditekan gitu loh. Itu kan membuktikan kalau catnya itu tipis. Ya udahlah, tinggal terima aja sih, kenapa. Lagian itu juga hanya sebatas apa ya men ya, hanya sebatas komentar dari pemilik motornya kan. Kita mau komentar bagus-bagusin juga, apa kita dapat reward dari Yamaha, apa kita dikasih motor gitu karena udah bagus-bagusin kan? Enggak men. Mereka itu bodoh amat mau konsumennya seneng atau mau konsumennya nggak suka, yaitu mereka nggak terlalu berpengaruh. Bahkan kalau ketika banyak yang bikin konten ngebahas kekurangan motor, itu tuh menjadi koreksi untuk pabrikan untuk ngebuat produksi motor yang selanjutnya itu lebih bagus lagi. Seharusnya kalian tuh berterima kasih men untuk konten-konten kreator yang ngebahas kekurangan motor. Karena apa? Karena apa men? Karena itu akan memperbaiki produksi motor yang kloter-kloter selanjutnya, seperti itu. So kesimpulannya, jangan baper untuk kalian-kalian yang nonton video-video gua. Tapi dibalik itu semua, gua nggak melarang sama sekali, gua nggak yang kayak gimana dengan komentar-komentar kalian. Bahkan gue itu seneng banget men. Makasih banyak untuk kalian yang udah komentar. Mau itu komentar yang enak, mau yang nggak enak, mau pro atau kontra, kalian tulis kolom komentar. Pokoknya ramaikan, gua bakalan menanggapinya dengan dewasa men. Dan gue juga nggak bakalan baper dengan komentar-komentar kalian. Yang namanya juga konten kreator, yang namanya juga video YouTube, pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Oke men, jadi untuk video kali ini sebetulnya gue nggak terlalu fokus ke pembahasan servis pertama motor ini. Soalnya nggak ada yang spesial, nggak ada sesuatu yang gimana gitu setelah servis pertama. Gitu-gitu aja men. Paling yang bedanya tadi ada diagnosis si motornya, dan pas gua tanya ke montirnya itu aman-aman aja, nggak ditemukan tentang kekurangan atau kerusakan di motor gua men. So sekali lagi makasih banyak untuk kalian yang selalu ngeklik video gua, untuk kalian yang selalu nonton video gua, dan untuk kalian yang selalu dan terus meramaikan kolom komentar, ngobrol di kolom komentar gua makasih banyak untuk kalian semua men. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Oke, kedepannya gue bikin apa lagi ya men ya mengenai si Blacky ini. Ya sebetulnya sih gue masih banyak hal yang ingin gue lakuin ke si Blacky ini, cuman mungkin tahapannya agak lambat karena itu semua membutuhkan modal men. Ya kalian tahu sendiri kalau dari YouTube apa sih men. Ya kalau gue mau buka-bukaan nih, tar aja lah. Nantilah kalau di apa sih di video-video selanjutnya gua akan bahas tentang penghasilan gua dari itu berapa sih. Pokoknya itu tuh nggak worth it banget. Kalian nggak bisa bikin konten untuk ngemodal buat ngemodi motornya, itu nggak bisa men. Selama video kalian masih 1000 yang nonton, masih 2000 yang nonton, itu berapa sih duitnya men? Paling cuma buat beli permen doang. Seriusan gua nggak bohong men. Ntar gua bahas gamblangnya di video gua. Oke, daripada semakin melebar kesana kemari, gua tutup aja video ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terus nonton, dan semoga kalian dukung terus channel gue ini men, dengan like, share, dan subscribe. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.